Misalnya ya, misal datang, hadirin dimohon berdiri, Bupati memasuki ruangan. Saya langsung hati bilang begini, apa Drut? Cak abang rasa Drut. Pak Liman Haris. Misalnya begini. Dulu orang-orang tua kita ini kan menyampaikan begini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Bersedih-sedih dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang teori itu menurut saya harus dirubah. Gimana? Jangan bersedih-sedih dahulu. Misalnya bersedih dahulu. Bahasanya kan begini. Bekerja sungguh-sungguh, kan begitu. Sedih, baru kerja sungguh-sungguh, baru sukses. Atau kerja sungguh-sungguh, sukses, baru bahagia yang ketiga. Ini kerja sungguh-sungguh, ini sukses. Menurut saya kerja sungguh-sungguh, sukses, bahagia. Menurut saya jangan begitu cara berpikir. Gimana? Yang benar bahagia dulu dong. Bahagia dulu, bekerja sungguh-sungguh, sukses. Jadi ngebalik nomor 1 ya? Ya, yang nomor 3 dijadikan nomor 1. Kenapa begitu? Karena kalau bersedih-sedih dahulu ketemu dengan orang nyerotang, ketemu dengan orang tidak bahagia, ketemu dengan orang kurang bersyukur. Akhirnya orang akan mengatakan begini, ketemu tidak senyum, ketemu tidak senyum. Akhirnya orang yang biasa tidak senyum sudah datang. Artinya kerja sungguh-sungguh itu kalau tidak dilatar belakangi dengan kebahagiaan dan senyum dan macamnya, itu tidak akan berarti apa-apa. Tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Tidak akan sukses. Tidak akan sukses dan tidak akan mengalahkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan dulu, Pak. Dimulai dari kebahagiaan. Bahagia dulu, sungguh-sungguh sukses. Iya. Oh gitu pemirsa. Ini kebalik pemirsa. Tapi kalau yang sukses ini sudah menjadi bagian tak terpisah, menjadi pasti bahagia. Pasti bahagia gitu. Gitu pemirsa. Ini trik baru. Ini namanya Pak Bupati, sudah terbukti Pak Mirsa. Jadi saya memilih setiap bertemu dengan orang riang gembira. Betapapun kadang-kadang ancaman, hinaan, bully itu ya kita jawab dengan gembira senyuman gitu ya. Syukur dan seterusnya. Baru setelah itu bekerja yang sungguh-sungguh itu baru sukses. Nah ini sudah masuk ke urusan pekerjaan Pak Bupatinya ini berarti. Kita bicara masalah lalu sudah, bicara masalah waktu jadi Korcap Jawa Timur sudah, dan sekarang sudah masuk ke teori bahagia dulu, sungguh-sungguh sukses. Pak Bupati Mekasan selama ini di aktivisnya sudah sukses, di waktu kuliahnya juga menjadi kutu buku. Sekarang apa sih perbedaan antara dunia aktivis dengan dunia praktis di jadi bupati ini Pak Bupati? Secara umum ini urusan urusan manajemen pikiran dan hati saja. Orang itu kalau menjadi aktivis terus merasa menjadi aktivis, merasa lebih superior dari mahasiswa yang lain. Orang menjadi politisi terus kemudian setelah itu menjadi DPR, menjadi bupati, terus perasaan menjadi bupati itu akan membuat orang lebih merasa superior dari yang lain, dari politisi yang lain. Apalagi terus kemudian berpikir tentang jabatan tujuan akhir dari seluruhnya. Akhirnya orang cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Saya berpikirnya sederhana. Jabatan itu muncak maturan mun beda orang laki asongot dan genteng songot pasangan. Mun beda orang laki Madura asongot dan genteng songot pasangan. Ya, jabatan bagi saya begitu. Sehingga mempertaruhkan segalanya untuk jabatan itu sesuatu yang salah. Tetapi bagaimana kita berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau kemudian dapat jabatan ya alhamdulillah, nggak dapat juga apa-apa. Gitu ya, sama saja ya. Sama aja, karenanya aktivisme itu, dunia aktivis itu, dunia gerakan, dunia itu kan sebenarnya dunia yang membawa kita membangun perubahan dimulai dari kita, membangun masyarakat yang adil dari kita. Dimulai dari ibda binafsik gitu ya. Dimulai dari kita berbuat adil dulu. Ya. Terus membangun kesejahteraan masyarakat kita dimulai dari kita hidup sederhana. Kan begitu. Berarti kuncinya olah rasa dong. Olah rasa. Jadi orang itu kalau merasa bahaya, Pak.
olah rasa bukan berarti merasa Bupati, tapi bagaimana perasaan itu yang salah itu dibenarkan kan olah rasa Bupati. Jadi manajemen diri lah ya. Betul. Manajemen diri. lebih Jadi orang kalau merasa itu cenderung bahaya. Contoh, saya merasa bupati. Oh gitu. Berarti saya melihat rakyat saya. Orang merasa kaya, jadi malas kumpul dengan orang miskin. Orang miskin jadi inferior mau datang ke orang kaya. Akhirnya kadang-kadang kita ini apa ya? Energi kita ini habis di perasaan saja. Ya sudahlah, nggak usah merasa apa-apa. Kadang misalnya kalau dalam bahasa pesantrennya itu ujub Pak Bupati ya. Ujub kalau merasa bisa itu Pak Bupati ya. tidak usah merasa apa-apa sudah. Pak Bupati ini sebetulnya kalau melaksanakan dan mengaktualisasikan, mengamaliyahkan apa yang dibicarakan ini sering nggak merasa jadi bupati ya. Kadang lupa saya. Serius Pak Bupati? Serius. Saya lupa. Misalnya misal datang. Hadirin dimohon berdiri, Bupati memasuki ruangan. Saya langsung hati bilang begini, Bedrut, cak abang rasa Bedrut. Begitu. Karena kalau merasa begitu itu sudah merasa lebih dari orang. Kadang-kadang misalnya ya mau kemana sudah duduk kemarin datang ke satu desa sudah capek ya berhenti dulu ya sudah kelesetan di pinggir jalan begitu. Lah memang kalau bupati itu harus menjaga penampilan. Ya harus jaim misalnya. Kan nggak baik juga tersiksa kan. Jadi bupati enggak ya? Biasa. Betul enggak ya? Saya Badrut Tamam banget lah. Badrut Tamam banget lah. Jadi Bupati, kalaupun sekarang bupati itu nempel sebentar aja. Nempel saja ya. Nempel aja. Bupati, apa yang dikatakan Pak Bupati ini sebetulnya akan juga kalau bagi orang-orang yang mau berpikir lebih dalam adalah sesuatu yang pesan yang sangat luar biasa. Pak Bupati meskipun Pak Bupati sudah menceritakan semacam itu di Madura ini bupati-bupati di Madura khususnya yang lebih menonjol aktivitas dan agresivitasnya dalam bangun daerahnya masing-masing. Untuk sementara ini subjektivitas dari saya gitu ya, seperti itu karena saya tidak melakukan survei. Itu Pamekasan yang dianggap agresif dalam bagaimana membangun daerah. Anggapan semacam ini menurut Pak Bupati benar apa enggak ya? Saya berpikirnya sederhana. Tidak mungkin ada sesuatu atau hasil yang luar biasa dari kerja biasa. Oh gitu. Orang bekerja biasa-biasa pengen dapat hasil luar biasa. Dia mimpi. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, kita perlu bekerja yang luar biasa. Yang bekerja luar biasa saja tanpa pertolongan dari Allah itu tidak akan bisa mewujudkan hal yang luar biasa. Ini PMI-nya keluar nih. Tanpa pertolongan dari Allah. Karenanya di Pamekasan saya menggunakan 2 jalur, Pak Liman. Yang pertama jalur program yang terumuskan dalam RPJMD. Baru kemudian yang kedua program gerakan Pamekasan Berselawat, mengetuk pintu langit. Apa namanya? Gerakan yang kedua apa? Pamekasan Berselawat. Pamekasan Berselawat. Ya. Yang saya dengar tidak hanya itu, banyak Pak Bupati itu memberikan Ya, istilah-istilah begitu. Banyak banget. Bati apa namanya? Pamekasan Bati dan juga apa lagi ya yang waktu saya lihat di macam dengan Om Wai itu apa namanya itu? Iya. Banyak, tidak hanya 2. Iya, Ini yang ditekan di sini kok 2. Iya, banyak banget. Tapi kalau diceritakan semua kan bisa 5 jam nih. Ada wirausaha 10.000 gitu. Ya, sapu tangan biru. Wah, sapu tangan biru. Padahal lagunya sapu tangan merah. Sapu tangan biru itu. Iya. 10.000 pengusaha itu baru. semua adalah catatan-catatan janji politik oleh Pak Bupati dan sekarang sudah dirumuskan dalam sebuah RPJMD. Sekarang sudah tahun berapa Bupati? 2 tahun setengah. Berarti tinggal setengah tahun lagi. Tinggal 2 tahun setengah lagi dong. Iya, 2 tahun setengah Iya, lagi. jangan dipotong 1 tahun. Jabatan bupati itu 60 bulan. 2 tahun setengah lagi, separuh lah dari yang sudah dijalani. Catatan janji politik Melebihi target. Oh, sampai sekarang. Ini belum selesai. Saya tanyakan sudah. Karena saya tahu apa yang mau ditanya. Melebihi target. Bener, Bang. Iya. Contoh beasiswa santri saya janji 1.000. Tahun ini sudah 1.600. Tahun ini? Tahun kemarin. Tahun ini 2.000. Janjinya 1.000. Selama 5 tahun. Ya. Sekarang sudah direalisasikan 1.600. 1.600. Ini masih kurang separuh lagi. Ini akan Target sampai saya 10.000. 8.000.
akan 8.000 nanti. Jadi kalau 800 Lebih 800 persenan gitu ya, lebih 7.000 untuk yang santri. Coba janji yang lain. semuanya melebihi target. Semuanya mulai kita lihat. Wirausaha baru target kita 10.000, sekarang sudah ada hampir 4.000. Oh, per tahunnya. 5.000 itu satu periode kepemimpinan, 10.000 itu satu periode kepemimpinan. Oh, janjinya Pak Bupati 10.000 apa 5.000? 10.000 itu Satu periode Satu kepemimpinan. kepemimpinan. Untuk 2 tahun terakhir yang dijalani yang sudah tahun mencapai ini hampir 4.000. sudah hampir 4.000. Iya. Tahun ini Oh, kalau ini 4.000 lagi, Ini belum di iya, itu, belum jalan kan ya. nih. Kalau 4.000 lagi berarti sudah 8.000. 2021 kalau tambah 4.000 bisa 12.000, lebih 2.000. Bisa dulu ya, kalau hitungan teman-teman Dan saya cenderung begini Pak Liman, saya berpikir begini, saya ini berpikir tuntas. Jadi hulunya sampai Hilir. tuntas. Contoh, wirausaha baru, Ya, wirausaha baru ini. saya latih orangnya, saya bentuk fasilitator, saya rekrut fasilitator. Fasilitator itu tugasnya banyak, diantaranya adalah mempublikasikan, mengajak orang, anak-anak muda untuk ikut pelatihan. Kasarnya begini, kamu ini anak masih muda, kamu pengen bisnis apa? Saya pengen bisnis sepatu, oke, dilatih sepatu. Jadi sepatu. Yang ngelatih itu negara, itu Pemda. Yang latih itu fasilitas, petugas kita kerjasama. Yang dibentuk oleh Pemda kan maksudnya. Ya, fasilitator itu mendampingi, pendamping. Baru setelah itu, misalnya, oh sepatu di mana nih kemitraan? Oh di Sidoarjo ada pelatih, orang yang, oke langsung di situ. Baru setelah itu berikutnya, Pak saya ini sudah dilatih, terus gak punya alat, oke kita bantu alat. Gitu. Pak saya ini sudah punya alat, nggak punya modal, kita bantu modal. Semua program itu sudah tersedia semua Pak Bupati. Semua. Kalau dari masing-masing UKM atau perseorangan dan macamnya, kalau modal sudah disediakan di APBD. APBD ini kan? Di perbankan, dana APBD yang channel link ke perbankan. Oh gitu. Artinya Pemda tidak hanya sekedar bicara APBD, tapi bagaimana kapasitas Pemda itu untuk memfasilitasi Ya. apa kebutuhan masyarakat. Baru setelah itu, setelah punya produk, masyarakat mau dijual kemana? Saya tahun ini buat Wamiramat. Wamiramat. Nah, ini Nah, lagi. Wamira itu, Wa itu wirausaha, Hah? Mi itu milik, Ra itu rakyat. Wamira. Ya, Wamiramat. Mart pasar. Wamira. Wirausaha milik rakyat. Wirausaha milik rakyat. Ada tokonya, kayak seperti toko modern, itu yang offline. Oh gitu. Yang online nanti kerjasama dengan toko online. Marketplace ya. Nah, itu yang keempat tahapan ini. Baru kemudian gimana nih caranya menjaga atmosfernya orang yang sudah jadi pengusaha ini? Atmosfer pikirannya tetap semangat. Saya buat Millennial Talent Hub. Millennial Talent Hub. Hub. Jadi pusat pengembangan bakat anak-anak muda. Ya. Di situ kita datangkan anak-anak muda yang sebelumnya biasa terus sukses menjadi orang luar biasa. Saya ajak untuk menginspirasi anak-anak muda yang lain. Pak Bupati, ini tidak sekedar konsep, ini sudah menjadi Ini jalan. berwujud sebagai sebuah program kegiatan sudah. Iya. Untuk tahun Saya 2000. pengen ditanya kenapa ada program itu Pak Bupati. Pengen banget saya ditanya. Nggak takut, saya karena bukan orang Pamekasan dan saya tidak pernah belajar tentang masalah APBD Pamekasan. Soalnya makanya saya ada kehabisan apa Makanya bahan ditanya, untuk kenapa belajar. Pak Bupati buat program itu? Ini rahasianya, Pak. Ini menggugah saya. Orang Madura itu jumlahnya yang tinggal di Madura anggap asumsinya 4 juta. Kalau dibagi 2 sajalah, berarti 2 juta laki-laki, 2 juta perempuan. Saya tanya, ada nggak yang sudah produksi sarung? Sementara orang Madura ini Semuanya. mau sholat tahajud rajin dengan hanya sholat wajib saja itu pakai sarung. Pasti punya sarung dan Iya. tidak satu. Iya. Tidak satu, pasti lebih dari 2. Kalau 2 misalnya rata-rata, kalau 3 rata-rata, kalau 3 berarti 2 juta kali 3. Sekarang produksi sarungnya dari mana? Coba Bu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, orang Madura ini pasti pakai songkok. Yang laki-laki, yang perempuan mayoritas pakai jilbab. Tapi atau muknah kita ini diproduksi di mana? Enggak ada. Akhirnya setelah dilihat dari Surabaya, Madura ini sama dengan pasar besar. Oh, peluang berarti yang Nah, ini. berarti saya berpikir
bagaimana kalau diproduksi di desa-desa sehingga masyarakatnya bisa bekerja. Terus kemudian yang kedua, ada perputaran uang di desa-desa. Difasilitasi. Nah, akhirnya difasilitasi dengan program wirausaha baru. Usaha baru itu. Itu pemirsa sangat luar biasa. Saya barusan tadi itu sempat mau menanyakan, ini baru baca buku apa sudah terwujud menjadi sebuah program? Ternyata sudah berjalan. Untuk 2020 dan 2021 ya? 2019 itu kan bukan RPJMD saya. Oh, meneruskan yang sebelumnya. Ya, 2020 baru RPJMD saya. Itu sudah berjalan. Sudah berjalan. 2022 semakin kita tancapkan. Di misalnya beasiswa santri yang lebih. Saya ini berpikirnya begini. Beasiswa santri. Iya. Santri kita kirim ke pesantren. Ini 2021 ada program yang lebih spektakuler lagi. Bidang pendidikan. Apa itu berarti? Bahasa Madurana. Saya ini pengen nuk kedik jadi burung Garuda. Nuk kedik jadi burung Garuda. Ini istilah Makassar. Manuk kedik agak jadi burung Garuda gitu ya. Bisa jadi burung Garuda. Bisa jadi burung Garuda. Kecerdasan itu kan pemberian. Kita ini kan tidak bisa memilih mau lahir di Bangkalan, di Sampang, di Makassar. Kita kan tidak bisa memilih. Kita ditentukan oleh Allah atas kekuasaannya lahir di sini, dan kita tidak bisa punya pilihan. Kalau bisa milih, nerema. Termasuk misalnya, menurut pendapat saya, kecerdasan itu juga pemberian. Betapapun ada orang yang IQ-nya 120, 130, ada yang 160 dan seterusnya. Itu pemberian, Pak. Banyak menurut saya orang desa atau orang yang belum berkecukupan ekonomi, dilahirkan dari keluarga yang tidak berkecukupan ekonomi, tetapi memiliki kecerdasan. Ditambah lagi tidak memiliki akses kepada kekuasaan. Nah, ini saya tes semua SMA Makassar. Yang cerdas, yang nanti mau daftar di kedokteran, saya biayain. Yang masuk kedokteran mau dibiayai, itu masuk dalam program santri tadi itu. Ini beasiswa lain lagi. Ya, lain. Ini lain lagi. Wah, santri ada, yang umum juga mahasiswa ada. Kenapa begitu? Suatu saat, maksud saya, ini kan orang biasa, terus kemudian dikuliahkan di kedokteran, terus jadi dokter. Kira-kira kalau sudah jadi dokter beginilah. Kalau ada saudaranya, tetangganya mau berobat, Pak, saya ini sudah Pak gratis Pak. Saya ini sekolah jadi dokter karena dibiayai oleh Pak pemerintah, oleh Pak Badrut gitu ya. Pak Badrut, ini saya akan harus didalami ini. Beasiswa untuk semacam itu sekarang dialokasikan anggaran berapa untuk tahun 2021? Yang beasiswa santri itu hampir sekitar 20 ya. 20 miliar. Untuk yang umum tadi? 4 paling ya. 4 miliar, 24 miliar. Ini luar biasa. Ada sebuah bentuk keberpihakan dari Pak Bupati Pamekasan ini, mudah-mudahan didengar juga bupati-bupati yang lain. Tidak hanya sekedar memberikan bantuan insentif guru ngaji. Jangan nyindir-nyindir gitu lah. Tapi sahabat kita. Ini akan lebih bermanfaat kalau memang betul-betul ini di tracking ke desa-desa orang-orang yang punya kemampuan dan berkapasitas semacam 10 itu. 10 orang per desa, beasiswa santri. Per desa. Itu sudah berjalan berapa tahun, Pak Bupati? 2020 ini sudah berjalan. Dan sekarang sudah realisasi? Sudah. Ini Pak Desa. 1 tahun 6 Saya awalnya itu sebetulnya agak benci ke Pak Bupati Badrut ini. Tapi setelah karena memang belum banyak berkomunikasi. Yang sering datang ke saya itu Pak Badrut ini orangnya jaim dan macamnya. Ternyata kalau melihat dari cerita program dan kegiatannya ini, justru memang kebanyakan memang berangkat dari melihat, menyaksikan dan merasakan. Jaim itu apa maksudnya? Ya, jaga image. Iya. Saya memahaminya jaga iman. Oh gitu. Jadi informasi yang saya dapatkan itu setelah saya sekarang berbicara itu saya akan berubah sekarang. Makanya dari program-program yang awalnya saya sebetulnya mendengar di waktu dengan Umwah gitu ya, apa benar apa enggak ini apa urusan cowok-cowokan ini gitu. Makanya saya mencoba untuk bagaimana menghubungi Pak Bupati ini kan memang kesibukannya sulit untuk bisa mendengarkan, dan saya coba kemarin tuh Zoom dengan salah satu anggota dewan, ternyata benar. Dari situ saya ini kapan ini ketemu, kapan ini Bupati, apa yang saya simpulkan sebelum itu salah Bupati sebetulnya. Benar, saya sempat begini saya apa namanya, Badrut ini
Masih apa betul jaim? sempat paham salah lah ya gitu. Ya, salah. Tapi setelah menjelaskan tengah program kan kita meskipun saya sarjananya agak tak lambat, tapi ketika bicara nalar logika, kalau itu programnya betul-betul sudah tercantum dalam APBD dan macamnya, itu kan sebuah perwujudan dari itu sebuah kebijakan. tercantum terang beneran Kan itu. iya. Dari situ saya mulai merubah image saya terhadap Badrul gitu. Ternyata ini secara konseptual sudah ada dalam bentuk kebijakan. Dan itu kan Bener saya serius saya Pak Aliman juga kan. serius saya awalnya itu nggak percaya itu awalnya. Oh, ini orang cuma mentang Bupati corak-coran gitu sih. Oke, pemirsa, sudah lama karena Pak Badrul ini masih mau pulang ke Pamekasan. Insya Allah nanti selanjutnya hal-hal lain yang lebih khusus lagi akan saya usik atau akan saya datangi ke Pamekasan untuk lebih dalam lagi. Pak Aliman ini saya undang khusus ke Pamekasan nanti bersama krunya untuk sanrasan di Pamekasan. Amin, Dan bisa saja nanti yang ditanya juga masyarakat juga ya, masyarakat untuk ditanya. mengklarifikasi, membuktikan Iya. apa yang sebetulnya. Pesantren juga bisa ditanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Bupati. Pak Bupati, sebelum kita tutup, barangkali ada hal yang penting untuk lebih ditegaskan lagi oleh Pak Bupati tentang masalah pengalamannya dulu waktu jadi aktivis atau sampai sekarang sudah menjadi bupati berkhidmat terhadap masyarakat. Pak Bupati. Yang pertama Silakan, saya Bupati. selalu berpikir out of the box, anti mainstream itu berpikir melakukan sesuatu di luar kebiasaan tetapi positif. Yang kedua saya berpikir bahwa tidak mungkin kita ini bisa mendapatkan hasil luar biasa kalau kerja kita biasa-biasa. Kerja luar biasa saja tanpa harus mendapatkan atau memohon kepada Allah bisa saja tidak terlaksana dengan baik. Karenanya menurut saya tidak menjamin. Ya, tidak menjamin. Apalagi yang kerja biasa-biasa. Kerja biasa-biasa terus ditambah tidak memohon kepada Allah, minta sukses. Nah, ini kan semakin berat. Sukses pun istijrar. Iya. Iya, kira-kira begitu. Karenanya kerja luar biasa, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan rencana yang luar biasa ini bersamaan dengan takdir dari Allah dengan cara out of the box. Itu kira-kira apa? Oke. Terima kasih Bupati. Mudah-mudahan karena insya Allah subscribernya Sandasan juga banyak di rakyat Pamekasan Bupati. Iya. Saya juga subscriber kayaknya. Begitu ya. Terima kasih banyak Bupati. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.